Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cika Amelia Anugrah Anhar. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 Sastra Inggris bidang minat penerjemah. Bahasan ini sangat penting karena bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga identitas nasional, simbol persatuan, serta cerminan jati diri bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan dominasi bahasa asing, mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, terutama generasi muda. Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi perekat seluruh suku bangsa. Pengakuannya kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Namun, pada era global saat ini kita dihadapkan pada tantangan besar, yaitu penggunaan bahasa asing yang semakin mendominasi berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga media sosial. Jika tidak disikapi dengan bijak, kondisi ini dapat menggeser peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Alasannya adalah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Ia menjadi simbol pemersatu bangsa dan menghubungkan jutaan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu bahasa Indonesia semakin diakui di tingkat internasional. Dalam forum-forum besar, para pejabat negara termasuk wakil presiden menyampaikan pidato menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini memperkuat eksistensinya sebagai bahasa ilmiah dan diplomatik. Yang terakhir yaitu yang keempat, minat mahasiswa asing terhadap bahasa Indonesia terus meningkat. Banyak mahasiswa dari Asia, Eropa, hingga Afrika datang ke Indonesia khusus untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki daya tarik global. Meski perkembangannya pesat, ada beberapa hambatan yang kita hadapi, yaitu penggunaan bahasa asing secara berlebihan, terutama di media sosial dan dunia profesional. Yang kedua yaitu campur-campur bahasa atau code mixing yang tidak terkontrol. Yang ketiga yaitu kurangnya kebanggaan berbahasa Indonesia di kalangan remaja dan generasi muda. Yang keempat yaitu masuknya budaya luar yang sering dianggap lebih modern sehingga menurunkan minat memakai bahasa Indonesia baku. Jika tidak disadari, hambatan-hambatan ini akan mengurangi kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Lalu, apa saja langkah-langkah untuk mempertahankan bahasa Indonesia? Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan terutama oleh generasi muda. Yang pertama, meningkatkan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi formal maupun informal. Yang kedua, menguasai bahasa asing tanpa meninggalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Lalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial termasuk dalam pembuatan konten digital. Yang keempat, melestarikan bahasa Indonesia melalui karya sastra, tulisan, puisi, film pendek atau konten budaya. Yang kelima yaitu mengikuti kegiatan kebahasaan seperti lomba pidato, menulis karya ilmiah, seminar bahasa, serta program BIPA untuk berinteraksi dengan pembelajar asing. Selain itu, pemerintah juga berperan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang 24 tahun 2009, Perpres 63 tahun 2019, dan program pelatihan bagi penutur asing. Semua ini memperkuat posisi bahasa Indonesia di panggung dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas, jati diri, dan alat pemersatu bangsa. Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi banyak tantangan tetapi juga memiliki peluang besar untuk semakin dikenal dan digunakan di dunia internasional. Oleh karena itu, mari kita semua, khususnya generasi muda, menjadi pengguna yang bangga, cerdas, dan santun dalam berbahasa Indonesia. Jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu yang terhormat di negara lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Cika Amelia Anugrah Anhar pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga berbahasa Indonesia, bahasa persatuan kita.